Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, mendengar ini, Hu Du juga mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kekuatan saudaranya, Dou di bintang 6, belum ditemukan abnormal, maka masalah ini sangat aneh. Tapi Anda mengatakan itu, jalan dari Feri ke alun-alun uji belum diperiksa. Lagi pula, ada tentara yang berpatroli di mana-mana, dan kualitasnya jelas bagi semua orang, jadi tidak ada inspeksi. Wu Jiang juga sepertinya ingat sesuatu, lalu berkata, Hu Du, yang awalnya khawatir setelah mendengar ini, juga matanya berbinar. Pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak bisa melepaskan tempat manapun, Hu Du juga berkata. Kamu tiba setelah perjalanan panjang, jadi mari kita istirahat dan membicarakannya nanti. Wu Jiang juga berkata dengan prihatin. Setelah Hu Du selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan keluar. Wu Jiang juga sangat tersentuh ketika melihat Hu Du yang bertindak tegas, karena dia juga tahu bahwa begitu banyak orang hilang. Oleh karena itu, tindakan tergesa-gesa Hu Du dalam perjalanan ini tidak diragukan lagi untuk membantu dirinya sendiri. Saya harap kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang baik-baik saja, jika tidak maka akan sulit bagi saya untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah memikirkan hal ini, Wu Jiang juga mengikuti, dan keduanya berjalan menuju jalan setapak di luar alun-alun. Di jalan dari Feri ke alun-alun uji, itu terlihat sama seperti biasanya, tetapi di bawah jalan itu, ada sesuatu yang berbeda. 1000 meter di bawah jalan setapak, ada pemandangan lain. Ribuan meter di bawah jalan setapak, di ruang batu yang gelap, ada kolam dingin di tengah ruang batu, dan ada banyak sosok hitam berdiri di samping kolam dingin. Melihat tempat ini dengan cermat, kolam yang dingin tidak besar, hanya berdiameter sekitar zang, airnya hitam pekat, dan terlihat sangat dalam. Sosok hitam berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan tenang, dan tiba-tiba bertanya, bagaimana kabarmu, sampai, semua 59 manusia tertidur, selama waktunya tiba untuk melemparkan mereka ke dalam kolam. Sosok yang lebih lemah berdiri dan berkata, lalu ada dua lagi sosok yang berdiri di kolam dengan jelas berkata dengan marah. Masih ada dua orang yang tertangkap, dan mereka melarikan diri. Sosok yang lebih lemah juga berbisik. Setelah berbicara, sosok yang berdiri di tepi kolam membuka mulutnya lebar-lebar, dan sosok lemah yang baru saja menjawab langsung ditelan olehnya. Setelah ditelan, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi aura pada sosok di tepi kolam sekarang juga tumbuh sedikit, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan suram. Kalau tidak, dia akan berakhir. Setelah berbicara, banyak tokoh di bawah Cixia juga bergerak. Pemilihan murid, kali ini, kamu pasti akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap air kolam yang dalam. Ada terlalu banyak jalan di lorong ini, memanjang ke segala arah. Saya melihat dua sosok berlari kencang di terowongan, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Salah satu sosok tinggi berteriak keras, dan pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat, menebas dengan pedang di langit. Segera, energi pedang yang kuat langsung mengenai dinding lorong, dan suara keras datang, lorong itu juga diblokir oleh pecahannya, tetapi pecahannya tercecer beberapa kaki. Segera setelah itu, banyak sosok berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang yang menakutkan ini, tetapi gas hitam juga perlahan muncul dari bagian dalam lorong, dan kemudian memadatkan sosok hitam yang persis sama dengan aslinya. Saudaraku, apa ini? Seorang tokoh yang dilindungi juga berkata. Saya merasa bahwa hal-hal ini bukan manusia, aura mereka sedikit menakutkan. Sosok yang baru saja membelah energi pedang juga berkata. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menguji, dan setelah turun dari feri, mereka berjalan ke alun-alun ketika mereka tiba-tiba pingsan dan terbangun di lorong yang gelap ini. Berkat keterampilan mereka yang kuat, mereka tidak ditangkap oleh orang-orang itu, jadi mereka melarikan diri segera setelah mereka bangun. Dan saluran ini tampaknya perlahan menelan doki mereka, sehingga doki tidak dapat digunakan terlalu banyak. Setelah sosok tinggi itu menebas dengan pedang, dia menggigit jari telunjuk kanannya,
dan melemparkan esensi darahnya dengan kekuatan mengerikan di belakang mereka dengan kejam, dan segera menarik adiknya, yang lebih lemah dari dirinya, dan mulai berjalan. Saat ini, saya tidak peduli jika sumbernya rusak, jika tidak, jika mereka tertangkap, saya melihat esensi darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga biru, dan langsung mengalir ke lorong di belakang mereka. Begitu naga biru muncul di lorong, kekuatannya tiba-tiba meledak ke udara. Namun, seluruh lorong bergetar hebat. Merasakan getaran ini, sosok di tepi kolam juga mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi tepat ketika dia bingung, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dasar kolam di sebelahnya, menembus tekanan air kolam dan bergegas ke udara ruang batu. Tapi begitu sinar hitam cahaya keluar dari dasar kolam, tiba-tiba berkumpul dari segala arah menjadi sinar hitam yang mempesona dan lebih aneh dari cahaya, dan langsung memaksa sinar hitam cahaya kembali. Ini masih pagi, jangan khawatir, sosok yang berdiri di tepi kolam juga berkata dengan rakus. Sosok tinggi itu menarik adik laki-laki yang lemah itu ke depan terus-menerus. Saya melihat adiknya terkejut, dan mulutnya terus berteriak. Dan sosok tinggi itu mengikuti suara adiknya, dan ketika dia melihat dua sosok di depan, ekspresinya sangat berubah, dan dia berteriak kepada adiknya, "Ayo, kembali dan beritahu Tuan Wu bahwa persidangan ini tidak dapat dilakukan." Mulailah, setelah berbicara, dia mendorongnya keluar, dan kemudian memblokir jalan itu. Kemudian satu orang mengambil alih dua orang di depannya dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, dan dua sinar cahaya menyapu dengan liar, menebas sosok tinggi itu. Pada saat ini, pria di sebelah Hanci melepas penyamarannya, dan itu berubah menjadi gas hitam, dan kemudian membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu. Mintalah izin bulanan untuk mendapatkan rekomendasi. Kakak laki-laki tertua dari dua yang melarikan diri di lorong bernama Jiang Yu, dan adik laki-laki bernama Jiang Yuan. Keduanya bersaudara dan memiliki beberapa koneksi dengan Wu Jiang. Mereka datang ke sini kali ini tanpa memberitahu keluarga mereka. Wu Jiang adalah secara alami khawatir tentang keselamatan mereka. Jiang Yu cukup puas melihat adiknya pergi jauh, kemudian menoleh untuk melihat dua sosok di depannya, hitam putih, seperti hantu. Wajahnya sedikit berubah, musuh di depannya dulu. Tetapi dia tidak pernah menghadapinya, dan dia tidak ingat bahwa keluarganya telah memprovokasi musuh tingkat ini. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Jiang Yu juga bertindak tegas, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan di ruang yang aneh ini. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan di ruang yang aneh ini, dia tidak bisa mengalahkan salah satu dari dua di depannya. Dan mereka baru saja bangun dari koma, dan mereka menemukan bahwa selain mereka, banyak sosok juga tertangkap di sini. Meskipun saya tidak tahu siapa ini dan apa yang mereka lakukan, tidak ada keraguan tentang itu. Pasti ada konspirasi untuk itu. Jadi dia diserang oleh dua sosok hitam putih di selangkangan pendek, dan kemudian dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari pelarian saudaranya. Siapa orang-orang ini? Ras jahat ekstrateritorial. Tapi kenapa aku merasa nafas mereka tidak seperti ras jahat alien itu? Napasnya suram dan aneh. Jiang Yu juga bertanya-tanya. Satu orang. Mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak kamu akan tahu akhirnya, kata sosok hitam itu kepada sosok putih. Aku tahu, itu benar-benar bertele-tele. Setelah mengatakan itu, kecepatan sosok putih itu juga meroket, mengejar ke tempat Jiang Yuan melarikan diri. Pada kecepatan itu, jejak gas aneh dan suram juga tetap ada. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri sekarang. Sosok hitam itu mengejar pelarian Jiang Yu. Ada di sini. Hu Du juga berkata kepada Wu Jiang. Kemudian, terlepas dari Wu Jiang, dia secara langsung dan hati-hati memeriksa tanah itu. 100 tahun, 200 meter, 700 meter ini sudah batas Hu Du, tapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Apakah kamu tidak memeriksa tempat ini? Hu Du juga berkata dengan sedih, bagaimana hal seperti itu bisa ceroboh?
jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi kesalahan di atas, konsekuensinya sangat serius. Dikatakan bahwa ada masalah di sini sebelumnya, tetapi jumlah orang berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan, sehingga ditekan oleh kekuatan tingkat tinggi. Wu Jiang juga berkata perlahan, "Ini semua tentang hidup." Hu Du jelas marah dan berkata dengan marah, "Hu Tua, dengarkan aku, benteng yang aku pimpin hanya mengalami hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali jumlah orang yang hilang hanya dalam 10, jadi manajemen puncak tidak melakukannya, terlalu memperhatikan, hanya saja saya tidak tahu bagaimana kehilangan begitu banyak angka sekaligus." Wu Jiang juga berkata dengan nada bersenandung,